Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Dan seperti yang kalian lihat ya di depan kita, sekarang udah kedatangan satu buah smartphone baru lagi dan lagi ya guys. Dari Infinix, dan ini adalah Infinix Hot 20s. Kenapa saya sebut laginya tuh banyak ya guys? Karena memang di bulan Oktober kemarin aja Infinix itu ngeluncurin hampir sekitar 6 HP baru guys. Jadi dalam waktu sebulan ada 6 HP baru. Nah, kira-kira di bulan November ini, mengingat ini masih awal-awal banget ya guys, Infinix sudah ngasih pembukaan lewat Hot 20s ini, akan ada berapa smartphone baru lagi dari Infinix nih guys? Coba kalian tebak ya, tulis aja tebakan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Yuk, coba. Oke, kalau dilihat dari segi packaging ya, sebetulnya ini ya cukup mirip dengan seri-seri Hot yang sebelumnya, yang seri angka yang ada S-nya. Dan ini juga masih cukup setia ya, bisa dibilang dengan partneran sama game Mobile Legends-nya. Nah, kalau kalian lihat di depan ini ada karakter dari game Mobile Legends-nya, yaitu Bruno. Dan di sini kalau kalian perhatikan di bagian sisi kiri bawah ini ketulis Helio G96, yang mana ini prosesor yang dipakai. Kemudian 120Hz ini ketulis untuk refresh rate layarnya, dan ini 8 plus 5 GB adalah untuk RAM hardware-nya, dan 5 GB ini untuk mungkin fitur ekspansi RAM virtual gitu, dan untuk memori internalnya 128 GB. Nah, ini ada scan barcode. Ini kalau nggak salah ya, ini harusnya sih kalau kalian scan dia langsung meluncur ke aplikasi Mobile Legends supaya kalian download ya. Ini mungkin ya. Oke, kemudian di bagian bawah ini ada varian warna yang saya dapat, dan juga ada beberapa keterangan email. Dan untuk keterangan warna yang saya dapat ini cukup menarik juga guys, yang namanya itu Tempo Blue. Kalau kita baca itu harusnya Tempo dulu ya. Nggak tahu ini Tempo Blue ini campuran bahasa Indonesia bahasa Inggris atau gimana, nggak ngerti deh. Kalian bisa coba juga ya, tulis di kolom komentar. Ya, tapi ya cukup menarik lah, nanti kita coba lihat warnanya tuh kayak apa. Nah, untuk sisi lainnya ya kayak biasa aja, ketulis Hot 20s, terus di bagian atasnya ada Infinix, dan paling penting itu ada di bagian belakang sini guys, yang ketulis beberapa key selling point yang bisa kalian baca. Dan kalau misalkan kalian pengen lebih detail, kalian pause dan kalian screenshot tentunya untuk key selling point-nya ini. Di sini ketulis untuk chipsetnya tadi yaitu MediaTek Helio G96, kemudian refresh rate-nya 120Hz, luas layarnya ini 6,78 inci ya guys, yang seharusnya sih ya nggak terlalu gede dan nggak terlalu kekecilan juga, jadi ya sedang-sedang aja. Dan selanjutnya lensa kamera utama 50 megapiksel, dan ini nggak tahu nih ketulis network enhancement ini maksudnya apa ya. Mungkin kestabilan sinyal gitu ya guys, cuman harusnya sih nggak terlalu perlu ini. Dan selanjutnya ketulis up to 13 GB RAM, dan ini untuk baterainya 5000 mAh, dan ada gaming turbo ya, mungkin kayak fitur biasanya gitu ya, yang X Arena gitu guys. Dan di sini ada beberapa detail lagi yang ya kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Oke, langsung aja sekarang saya mau unboxing karena udah penasaran nih sama warna Tempo Blue-nya itu kayak apa sih? Apakah warna jadul, tempo dulu gitu maksudnya? Atau seperti apa guys? Ya, kita buka aja ya. Dan sayangnya ini nggak ada segel ya, jadi cuman plastik aja begitu. Nah, mungkin ke depan Infinix ya coba diperhatikan nih, sayang banget nih kalau misalkan nggak ada segel gini kan, ya khawatir ada yang nakal gitu ya. Oke, sekarang kita buka. Iya, bismillah. Nah, seperti ini isi di dalam boxnya. Ini ada HP-nya kayak biasa. Kita coba singkirin aja dulu. Kita cek beberapa kelengkapannya. Di sini ada SIM tray ejector kayak biasa, guys. Kemudian ada buku petunjuk penggunaan ya seperti ini. Lalu ada kartu garansi ya kayak gini. Dan kalau dilihat ini udah cukup banyak kotak ya yang mencakup untuk toko service centernya, maksud saya seperti itu. Dan kemudian ini kita dapetin satu buah jelly case bening harusnya, yang kayak gini guys bentuknya. Nah, ini untuk bumper kameranya kayak gini ya, tuh bulatannya lumayan gede dan cukup lumayan juga. Infinix masih selalu setia ya, maksud saya, untuk memberikan aksesoris yang lengkap kayak gini. Dan selanjutnya ada satu buah kabel charger USB-A to USB Type-C seperti ini, jadi udah Type-C guys. Ya, benar-benar udah oke banget. Dan ada aksen warna orange-nya juga. Ya, walaupun ini kayaknya untuk fast charging-nya cuma 18 watt aja. Nah, kayak gini guys. Oke, dan itu aja isi di dalam boxnya. Saya coba beresin dulu supaya lebih clean lagi. Ya, jadi ini dia guys HP-nya yang masih dibungkus sama plastik warna hijau, dan lagi-lagi ketulis beberapa keterangan spesifikasi dari HP ini. Tapi karena kita udah bacain tadi, langsung aja kita coba buka ya guys ya.
Nah, ini oh ya, untuk di paket pembeliannya kalian juga udah dapetin screen protector yang udah kepasang ya guys. Jadi nggak usah khawatir kalian takut layarnya kegores-gores gitu. Nah, kita lihat untuk desain back covernya kayak gimana. Ya, seperti ini guys. Ternyata untuk varian warna Tempo Blue-nya. Ini sebentar saya kletek dulu ya guys, karena biasanya ngeletek bagian stiker ini tuh agak PR ya. Oke, kena. Nah, seperti ini guys, untuk ya sesi ngeletek stiker barcode itu agak PR ya. Kayak gini nih, ninggalin bekas. Padahal udah bagus banget ini desain back covernya, tapi ya ada bekasnya gini jadi males bersihinnya. Tapi ya oke lah, kalau misalkan kita lihat dari warnanya, ini Tempo Blue ini cukup menarik guys. Ya, ini warna biru glossy yang kalau kita pegang seperti ini sebenarnya semi-semi glossy ya guys ya. Jadi masih agak sedikit ada teksturnya. Dan ya pastinya dengan desain seperti ini ya nggak terlalu ramah sama bercak sidik jari. Cuman untuk dilihat ini ada mozaik kayak gini ya guys ya, ini cukup unik. Kalau kita ituin cahaya kayak gini, nah itu kayak ada kipas lipat gitu ya, kayak gini. Dan kalau dilihat ini bumper kameranya bener-bener gede banget. Cuman ya ini udah cukup aman ya, jadi nggak langsung nempel ke kacanya guys. Jadi ada pelindungnya di bagian buletannya. Ini untuk dua lensa yang lain, yaitu depth sensor dan satu lagi kayaknya kamera AI ya guys ya. Kayak gitulah. Cuman ya lumayan aja ya kalau misalkan kita dapat 3 buah lensa kamera. Ya walaupun yang kepake pastinya cuma 50 megapikselnya ini. Dan di sini ada 4 buah LED yang pasti kalau misalkan di kondisi minim cahaya ini bakalan kebantu banget ya. Jadi lebih terang lagi gitu. Nah, selanjutnya untuk port-portnya ini di bagian atas ya polos aja, nggak ada noise cancellation ya, maksudnya lubang mikrofon lagi yang di atas tuh nggak ada. Kemudian di bagian kanan ada tombol power dan fingerprint sensor ya guys, yang jelasnya ini menyatu dengan tombol powernya kayak gitu. Dan di bagian bawah ini ada grill speaker, port charger USB Type-C, lubang mikrofon, dan jack audio 3,5 mm. Ini masih bagus banget, kita masih disediain opsi jack audio gini ya, karena ya masih banyak juga yang masih pakai kabel headset gitu. Dan selanjutnya di bagian kirinya ini ada satu buah slot SIM tray yang kalau kita cek sebentar ya guys ya, Infinix tuh harusnya bisa triple slot sih harusnya. Kita lihat, tapi modelnya apakah dedicated yang konvensional atau hybrid gitu ya, maksudnya yang sandwich. Nah kita lihat, oh susah. Nah seperti ini ya, jadi triple slot ya guys, dan modelnya sandwich kayak gini, jadi udah lebih kekinian lah. Oke, sekarang karena ini adalah smartphone baru, saya coba nyalain dulu ya guys ya, dan mungkin install beberapa aplikasi buat mastiin software-software yang dipakai di smartphone ini. Yuk, jangan kemana-mana. Oke, jadi guys, ini dia tampilan layar awal dari smartphone Infinix Hot 20s-nya. Jadi saya baru aja install beberapa aplikasi ya buat ngecek nanti beberapa hal dari HP ini, dan juga pastinya udah saya setting-setting juga. Dan ternyata guys, untuk desain layarnya ini tuh menarik banget ya, karena udah pakai desain layar pansol yang kalau diperhatikan guys, untuk sisi bezel kiri, kanan, dan atasnya ini tuh cukup simetris dan kelihatan tipis nih guys. Jadi ya walaupun pansol ya, kalau kebanyakan smartphone tuh dia bezelnya masih kelihatan tebel, tapi di HP ini itu kelihatannya tipis loh guys. Dan ya mungkin kalau masalah di bagian dagu bawah ini nggak masalah ya guys ya, bahkan masih tergolong juga cukup standar guys, jadi nggak tebel-tebel banget juga. Ini tuh salut ya guys, dengan harga 2 jutaannya Infinix Hot 20s ini pakai desain layar yang kelihatan mewah kayak gini. Dan berikutnya guys, hal menarik lainnya, ternyata untuk HP ini sudah menggunakan XOS paling baru, yaitu versi 12.0.0 dengan basis Android 12-nya. Nah, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi ya kalau ngebahas soal softwarenya gitu. Dan untuk fitur ekspansi RAM-nya juga langsung ada guys, jadi kalian nggak nunggu lagi update softwarenya gitu ya guys. Jadi kalian bisa langsung nikmatin fitur RAM ekspansinya kalau misalkan memang ngerasa kalian suka sama fusi mem kayak gini guys. Nih, kalian bisa up sampai 5 GB juga. Jadi ya udah oke lah ya, jadi nggak ada komplain lagi soal softwarenya ini. Nah, saya juga tadi udah kasih lihat ke kalian guys, ya, maksud saya udah ngasih tahu ke kalian kalau saya install beberapa aplikasi. Di sini saya install kayak aplikasi Mobile Legends, PUBG Mobile, Real Drum, Sensor Box, Multitoast, dan juga AnTuTu Benchmark. Sekarang kita coba intip ya guys, setelah kita install beberapa aplikasi tadi, berapa sisa memori internal yang tersedia atau tersisa ya guys ya. Dan kalau kita lihat di sini, dari 128 GB ternyata yang terpakai sebesar 27 GB guys. Jadi ya terbilang masih cukup oke lah ya, jadi nggak terlalu gede-gede banget.
Dan ya selanjutnya untuk aplikasi bloatware-nya ini bisa dibilang udah sedikit berkurang ya, walaupun masih kelihatan banyak. Dan ada beberapa hal juga yang kelihatan baru, kayak di sini ada aplikasi bawaan Sharp News. Ini nggak tahu nih fungsinya apa. Tapi kalau kita tap and hold kayak gini, sayangnya dia kayaknya nggak bisa di uninstall guys tuh. Ya kayak gini guys. Ini mestinya sih bisa di uninstall gitu ya, biar nggak kebanyakan gitu aplikasi yang nggak kepake. Dan selanjutnya ini juga masih support untuk radio FM guys, kayak gini ya, ada aplikasinya juga Wow FM. Jadi kalian tinggal colok aja kalau kalian punya headset kabel gitu, dan kalian langsung tinggal nikmatin untuk fungsi daripada radio FM-nya ini. Jadi masih mendukung guys. Dan selanjutnya di sini saya mau kasih lihat dulu ke kalian untuk sensor-sensornya. Ternyata di Infinix Hot 20S ini juga terbilang cukup lengkap guys. Nah, kalian bisa lihat kayak gini ya. Ini sensor cahaya masih disediain kayak gini, dan juga sensor orientasi juga, sensor magnet juga ada. Jadi harusnya sih aman banget ya kalau kalian mau tracking pakai Google Maps kayak gitu. Untuk sensor giroskopnya sendiri ini kalau dilihat dari hardware infonya ya, ini kayaknya sih software ya guys, jadi bukan yang hardware. Dan untuk skor AnTuTu benchmarknya coba kita cek sama-sama ya guys ya. Nah, tadi saya udah tes dan hasilnya ini lumayan gede ya guys ya, atau besar, karena bisa dapetin skor di 332 ribuan. Untuk Helio G99 kemarin kalau nggak salah ingat ya guys ya, itu di kisaran 370 ribuan gitu. Jadi selisihnya sih sebetulnya nggak terlalu signifikan ya guys. Dan dengan detailnya kayak gini untuk performa CPU dan juga GPU-nya masih seimbang ya, 80 ribuan gitu. Dan selanjutnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian untuk multi touch-nya, apakah udah ada peningkatan atau belum ya, karena biasanya Infinix itu masih 5 jari aja. Sekarang kita tes ya, ini 5 jari guys, dan selanjutnya ya ternyata masih sebatas 5 jari aja, jadi belum ada peningkatan dari segi multi touch levelnya. Dan selanjutnya di sini kita coba tes pakai game real drum, apakah ada indikasi gejala touch delay gitu atau ghost touch ya. Kita coba cek guys, kita gedein lagi biar kedengeran. Aman ya sejauh ini. Ya, ini cukup bagus, jadi nggak ada delay sama sekali guys, dan nggak ada yang namanya ghost touch gitu. Jadi aman banget lah untuk layar dari Infinix Hot 20S-nya ini. Dan selanjutnya kita coba cek ya untuk game Mobile Legends ya, karena ini kerjasamanya atau bisa dibilang ya jualannya, karena gambarnya partneran sama Mobile Legends, harusnya ada sesuatu yang istimewa dari game ini. Kita coba cek bagian grafisnya dulu guys, dan ternyata di sini dia udah support untuk settingan grafis, yang untuk refresh rate-nya yang ultra guys, walaupun untuk settingan grafisnya hanya mentok di high aja. Nah kayak gini guys ya, tuh kita bisa setting di ultranya. Ini keren banget sih guys, bahkan di smartphone ROG yang saya kemarin juga, yang mungkin videonya belum tayang ya guys ya, itu belum bisa support di refresh rate ultranya guys, padahal dia juga udah 120 Hz. Nah itu pertanyaannya. Keren nih, 2 jutaan kita bisa nikmatin refresh rate ultranya. Oke, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu dulu aja video unboxing soal Infinix Hot 20S-nya ini. Yang mana untuk kesimpulan awal saya soal HP ini, bisa dibilang dengan harga yang ditawarkan sekarang waktu masih harga first sale-nya ini ya, yaitu sebesar 2,3 juta 49 ribuan, HP ini tuh jelas worth it banget untuk kalian beli. Desainnya udah cakep begini guys, build quality-nya juga kerasa solid ya, walaupun memang materialnya ini masih full berbahan plastik. Terus frame-nya juga udah kekinian mengotak begini, walaupun belum full sepenuhnya guys, apalagi juga ditambah desain layarnya yang udah pansol, yang saya rasa banyak banget diantara kalian yang suka sama desain layar kayak gini. Jelas ini adalah pilihan yang paling tepat buat kalian. Tapi kalau kalian butuh fitur yang namanya NFC, sayangnya guys di HP ini nggak disediain, jadi bukan pilihan yang pas kalau misalkan memang kalian butuh banget fitur yang NFC. Tapi kalau misalkan nggak butuh, ya udah beli ini aja guys. Apalagi ya kalau misalkan buat tambahan nih guys, untuk speakernya ternyata dia ini udah stereo speaker dan support koneksi kabel OTG. Jadi udah nggak ada komplain lagi ya kalau misalkan kalian memang nggak butuh fitur NFC-nya tadi, kayak gitu guys.
So ya, saya rasa gitu aja guys. Kalau misalkan memang masih ada pertanyaan ya, seperti biasa nggak usah sungkan, tinggalkan aja pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan tolong diklik tombol like-nya kalau misalkan ngerasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian ada yang butuh atau ada yang lagi cari HP murah tapi yang worth it buat dibeli. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit ya guys, dan sampai kita ketemu lagi di video unboxing berikutnya. Yo.